Shalom, Shalom. puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu bersama-sama di bulan November. Right? November blessing. Iya, hujan berkat. Hujan Amin, berkat. haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan mulai persekutuan kita pada malam hari ini. Kita satukan hati kita percaya Dia ada hadir dalam hidup kita semua. Amin. Mari, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sepekan ini. Kami melihat Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Kami bersyukur Engkau selalu hadir dalam hidup kami, memberikan penghiburan, memberikan nasihat, tuntunan untuk kami melangkah senantiasa di dalam rencana-Mu. Berkati persekutuan kami pada malam hari ini. Biar Tuhan Roh Kudus terus mengalir, memenuhi hidup kami. Penuh hidup kami yang Engkau pimpin dengan kuat kuasa Roh-Mu. Dan seluruh rangkaian persekutuan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Sehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Roh Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Roh Kudus di sini Kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus
Kudus di sini Kau bagiku, naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kau ada di sini, Kau ada di mana kami berada. Kau ada bagi kami, Kau ada bagi kami semua. Karena Kau Tuhan yang setia, kami puji Kau, kami puji Kau. Ini hidup kami berikan padamu. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Amin. Kami percaya Tuhan malam hari ini kuasa-Mu terjadi bagi kami, kuasa-Mu terjadi bagi keluarga kami, kuasa-Mu terjadi bagi bisnis kami, kuasa-Mu terjadi bagi anak-anak kami, kuasa-Mu terjadi bagi pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Kau ada bagi kami. Ini kami percaya Kau yang memimpin kami. Kami percaya Kau yang menaungi kami, menjagai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, Kau maha hadir, Kau maha hadir. Kau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kau maha hadir. Terima kasih Bapa untuk malam yang indah. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini berbicaralah Tuhan pada kami melalui firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami, kami buka pikiran kami. Untuk kami arahkan tertuju kepadamu. Roh Kudus yang berajar. Sehingga tidak ada satu kata pun yang terlewatkan. Satu kata penuh kuasa dan sanggup mengubahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ayat yang mendasari perenungan kita terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Itulah gambaran bagaimana kita berlindung kepada Tuhan. Sama seperti seorang anak yang berlindung kepada orang tuanya.
di mana dia percaya bahwa orang tuanya pasti akan melindungi dia. Dan di balik perlindungan orang tuanya, dia bisa melepaskan segala kekhawatirannya, segala ketakutannya, segala perasaan yang ada di dalam dirinya, dan dia bisa mendapatkan rasa aman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat dalam Mazmur 73 ayat 28 tadi dikatakan demikian. Tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah. Pemazmur seperti mengatakan bahwa sungguh baik, alangkah baiknya ketika kita dalam menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kita ini berlindung kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan Allah kujadikan tempat perlindunganku, supaya aku dapat mewartakan segala perbuatannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur ini berkata bahwa ketika dia menjadikan Tuhan Allah perlindungannya, dia mengatakan dengan iman bahwa satu kali nanti dia akan mewartakan segala perbuatannya yang dahsyat dan ajaib. Pemazmur dia berkata bahwa segala yang dia harapkan ketika dia berlindung kepada Tuhan memang belum kelihatan, tetapi dia beriman bahwa ada waktunya nanti dia akan melihat bagaimana karya pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Malam hari ini kita belajar bahwa dalam berlindung kepada Tuhan, kita dapat berlindung dari perasaan ketakutan akan kegagalan hidup kita. Tetapi kita belajar bahwa di dalam segala sesuatu kita mohon perlindungan kepada Tuhan, sehingga ketika kita menjalani sesuatu, kita bawa ke segala ketakutan kita, takut untuk gagal, takut untuk mengalami kesulitan yang kita tidak bisa mengatasinya, itu kepada Tuhan. Ada anak-anak yang ketakutan saat menghadapi ujian, takut untuk gagal ketika menghadapi ujian sekolah. Ada orang yang takut gagal ketika dia sedang menghadapi wawancara pekerjaan. Ada orang yang takut gagal ketika dia hendak berbisnis, hendak bekerja sama dengan orang lain. Saudaraku, manusia kita memang terbatas untuk meyakinkan kita bahwa kita ini dapat melakukan segala sesuatu berhasil dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, sungguh baik ketika dalam keadaan ketakutan kita ini berlindung kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ada juga orang yang berlindung kepada Tuhan karena khawatir akan hari depannya. Hari depan kita memang tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saudaraku, saat kita mungkin khawatir, muncul di dalam hati kita, bagaimana ya dengan masa depanku, masa depan anak-anakku. Mari kita belajar seperti pemazmur berkata, berlindung kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang pegang hari esok, dan kita mengenal Tuhan kita di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang pegang hari esok, Tuhan yang tidak pernah berubah kasih dan kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dahulu Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia, hari ini kita bisa melihat bagaimana mujizatnya dinyatakan, dan di masa yang akan datang pun kasih dan kuasa Tuhan juga dapat dinyatakan dalam hidup kita. Kalau saudara hari-hari ini sedang menghadapi kekhawatiran, mari berlindunglah kepada Tuhan. Dan berikutnya lagi, kita berlindung kepada Tuhan adalah pada saat kita putus asa. Saat kita mungkin merasa pergumulan hidup ini terlalu berat untuk aku hadapi. Aku sudah jatuh terlalu dalam, sudah jatuh terlalu jauh untuk aku bisa kembali lagi. Percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin kita pernah berbuat salah di hadapannya, tetapi firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia, dan ketika kita datang kepadanya, Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sanggup menolong saudara dan saya. Mari saudaraku, kita belajar malam hari ini dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam keputusasaan, kita berlindung kepada Tuhan.
sebab firman Tuhan berkata itu adalah sungguh baik. Dan saat kita menjadikan Tuhan perlindungan kita, maka seperti pemazmur berkata, kita sedang beriman bahwa hari depan kita akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya melalui kesaksian yang kita alami dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berlindung kepada Tuhan itu bagaimana? Sederhana sebenarnya, saat kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, di dalam kesesakan kita berdoa kepada Tuhan, kita memanggil nama Tuhan, kita berseru kepadanya. Firman Tuhan berkata, kalau kita ini berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, maka Tuhan itu akan memperhatikan kita, saudaraku. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu betul-betul Tuhan yang sungguh mengasihi kita, sangat memperhatikan kita. Saat-saat kita dalam kesesakan, Tuhan itu tahu apa yang kita alami, dan Tuhan juga tahu apa yang menjadi solusi yang sejati yang seharusnya akan menjadi jawaban dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan kita bisa melihat dalam 2 Tawarik 32. Saudara bisa membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, di situ ada peristiwa di mana kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia saat itu dikepung oleh Sanherib yang merupakan Raja Asyur. Nah, tetangga seberangnya kerajaan Yehuda, yaitu saudara kerajaan Israel, sudah terlebih dahulu dikalahkan oleh Raja Asyur ini. Dan tentu saja ketakutan dan kekhawatiran itu menerpa bangsa Israel, secara khusus juga kepada Raja Hizkia. Saya akan membacakan kisahnya. Demikian firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkebu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Sampai ayat yang ke-8 kita baca ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Yehuda ketakutan luar biasa karena mereka mendengar kabar bahwa Sanherib Raja Asyur beserta ratusan ribu pasukan, mereka datang untuk memerangi kerajaan Yehuda. Maka mereka berseru-seru kepada Hizkia. Terjadi pergolakan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Pada saat itulah Raja Hizkia, dia mengumpulkan para panglimanya dan mengajak mereka untuk mempersiapkan diri. Dan yang terutama bukan sekedar mempersiapkan diri secara kemampuan berperangnya. Ketika mereka kemudian mengatur strategi untuk menutup mata air supaya tidak keluar dari wilayah kerajaan Yehuda, sehingga
mereka tetap mendapatkan cukup air, dan orang-orang Asyur tidak kemudian berbuat yang tidak baik dengan saluran-saluran air mereka. Dan juga kemudian mereka juga memperkuat tembok-tembok yang runtuh untuk kemudian dibangun kembali. Nah saudaraku, tetapi yang terutama di balik itu semua adalah bagaimana Hizkia mengambil keputusan untuk menguatkan hati rakyat orang Yehuda dengan dia mengajak mereka untuk mengandalkan Tuhan, dengan mengajak mereka untuk tidak melihat betapa besar kekuatan lawan, tetapi melihat dan meyakinkan mereka semuanya bahwa yang menyertai mereka adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang firman-Nya berkata, dikatakan di ayat yang ke-8, sebagai tangan yang luar biasa yang memegang kendali atas peperangan yang terjadi pada waktu itu. Dikatakan yang menyertai orang-orang Asyur adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan Hizkia yang menguatkan hatinya dan hati rakyat kerajaan Yehuda tadi berdampak luar biasa. Sementara secara kasat mata mereka dihadapkan pada ketakutan yang mengancam nyawa mereka, kondisi terjepit di mana pada saat itu kalau mereka dikepung artinya mereka tidak bisa keluar masuk, tidak bisa berdagang, tidak ada makanan yang masuk ke dalam kota. Tetapi pada saat itu mereka memilih untuk menguatkan hati mereka untuk percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Lalu kemudian di ayat yang ke-20 sampai 22 dikatakan demikian. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Bangsa Yehuda tidak harus berperang dengan kekuatan mereka sendiri ternyata, karena Tuhan mengutus malaikatnya untuk melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Diperkirakan ada sekitar 185.000 orang yang dikalahkan oleh malaikat Tuhan di kalangan orang-orang Asyur pada waktu itu. Dan kemudian Sanherib kembali ke negerinya karena tidak ada untungnya lagi dia berada di peperangan di mana dia sudah kalah. Dan ketika dia kembali ke negerinya, apa yang terjadi? Terjadi pemberontakan di mana kemudian dia dibunuh oleh keluarganya sendiri. Sungguh saudaraku, pembelaan Tuhan itu luar biasa. Di tengah kondisi yang terjepit, di tengah kesesakan yang terjadi, di mana ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang sedang menerpa dari rakyat Yehuda. Tetapi ketika mereka memilih untuk berlindung kepada Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan itu sangat terbukti. Tuhan berperang dengan tangannya yang ajaib. Dia kirim malaikatnya dengan cara yang ajaib, lawannya dikalahkan dan kerajaan Yehuda aman dalam perlindungan Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Saudaraku, yang dapat kita renungkan pada kesempatan malam hari ini adalah apapun tantangan pergumulan kita, saat kita mungkin bisa mengalami keadaan yang sama yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada waktu itu, mungkin kita cemas, kita takut, kita khawatir, tidak hanya untuk hari depan, bahkan untuk saat ini pun kita takut akan kehidupan kita. Mari belajar untuk berlindung kepada Tuhan. Terbukalah kepada Tuhan. Ketika kita belajar untuk memberikan hati kita terbuka kepada Tuhan, ya,
Pemulihan itu dimulai dari keterbukaan. Kalau kita terbuka kepada Tuhan untuk bekerja, berkarya dalam hidup kita, mengerjakan hati dan hidup kita, saudaraku, kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk firman Tuhan, maka saudaraku, kita melihat bagaimana Tuhan itu mengerjakan karyanya yang ajaib. Dari situasi yang rasanya berat, situasi yang menakutkan, Tuhan bisa memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan bisa memberikan rasa aman yang luar biasa yang terjadi, yang diterima oleh kerajaan Yehuda karena mereka mengandalkan Tuhan. Mari malam hari ini, kalau saudara dalam keadaan bergumul, saudara dalam kesesakan, berlindunglah kepada Tuhan. Mulailah dengan berdoa kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi seruan hatimu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sebagai ayat penutup, saya akan membacakan dalam Mazmur 130 ayat yang ke-7. Dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Saya percaya ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita yang adalah orang-orang Israel rohani, dikatakan sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Tidak hanya satu kali pembebasan itu terjadi di zaman Hizkia, tetapi firman Tuhan berkata Dia banyak kali, dan saya percaya banyak kali itu termasuk perjalanan hidup saudara dan saya. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh jadi berkat buat kita semuanya. Maju terus dalam Tuhan. Mari kalau kita dalam kesesakan, datang dan berlindunglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Percayalah kasih setianya tidak pernah berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang selalu mengajar kami untuk kami hidup sebagai pemenang. Tuhan, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kalaupun pada malam hari ini kami sedang menghadapi tantangan dan pergumulan, di mana kami penuh dengan ketakutan, di dalam hati kami timbul kecemasan dan kekhawatiran, kami mau berlindung kepada-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Hizkia berlindung kepada Tuhan, kami mau berlindung kepada-Mu dan kami mau percaya bahwa Tuhan Engkau pasti menjaga dan melindungi kami, dan Engkau Tuhan pasti memberikan kami pertolongan yang tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya di dalam Yesus tidak ada yang sukar, bersama dengan Yesus ada jalan keluar. Terima kasih, kami mohon berkat-Mu untuk setiap keluarga jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat kekuatan kesehatan. Kalau di antara kami ada yang sakit, kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, sehingga oleh kuasa-Mu kesembuhan mengalir. Dan kami percaya bahwa oleh bilur-bilur-Mu yang sudah menderita bagi kami, sakit penyakit kami telah ditanggung dan disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu juga untuk setiap pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati, membuka pintu-pintu berkat, sehingga seluruh keluarga besar jemaat Tuhan terpelihara sempurna. Dan kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga. Kiranya Tuhan ikat, lingkupi dengan kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu. Dan dimanapun sanak keluarga kami berada, kami mohon berkat pelindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih bagi anak-anak-Mu yang sedang menempuh studi di sekolah, baik secara online maupun secara tatap muka onsite di sekolah. Kami mohon perlindungan penyertaan Tuhan, dan terlebih Engkau kiranya memberkati dengan pengetahuan yang baik, sehingga anak-anak-Mu bertumbuh di dalam pengertian yang baik, dan hari depan mereka ada dalam tangan kuasa Tuhan yang memberikan rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mohonkan berkat-Mu juga untuk setiap bangsa negara kami Indonesia, kota-kota di dalamnya. Kami berdoa kiranya berkat damai sejahtera keamanan daripada Tuhan menyertai bangsa negara kami Indonesia.
Untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan berikan hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi, sehingga setiap keputusan-keputusan dan kebijakan semuanya mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Setelah kita bersekutu bersama-sama saudaraku, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang penuh kuasa, memberikan damai sejahtera dan kekuatan baru dalam hidup kita semuanya. Setiap kita yang menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.